Pada saat Robert Oppenheimer dan kawan-kawannya mengembangkan senjata nuklir pada proyek Manhattan di tahun 1945, Indonesia sebagai sebuah negara belumlah merdeka. Para golongan muda dan golongan tua yang merupakan founding fathers Republik Indonesia kala itu masih berjuang untuk bisa merdeka dari pendudukan Jepang. Nasib berkata baik bagi perjuangan bangsa Indonesia kala itu karena uji coba senjata nuklir Oppenheimer berjalan sukses. Tidak lama setelahnya, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom yang memaksa Jepang menyerah kepada sekutu. Mau tidak mau harus diakui bahwa peristiwa itu memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. 20 tahun berlalu setelah proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia mulai memegang peranan penting dalam kancah politik dunia. Puncaknya adalah ketika Presiden Indonesia kala itu, Bung Karno, memutuskan untuk mengubah sistem politik menjadi demokrasi terpimpin. Sistem politik demokrasi terpimpin ini memberikan panggung besar kepada Bung Karno untuk berkuasa di Republik Indonesia. Pada awal tahun 1960-an, Bung Karno mengeluarkan kebijakan Nasakom. Bung Karno berharap Nasakom menjadi salah satu dasar bagi pandangan hidup khususnya dalam bidang politik bagi bangsa Indonesia. Dengan demokrasi terpimpin, Bung Karno memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan pada tahun 1963, MPRS ketika itu menganugerahi Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Dengan kekuasaan presiden yang sangat besar kala itu, tentu menarik kekuatan-kekuatan politik lainnya untuk mendekat kepada Bung Karno. Salah satunya adalah PKI. Bung Karno menerima dengan baik partai-partai yang mau bekerja sama di bawah kekuasaannya. Hubungan PKI dan Bung Karno sendiri cukup mesra kala itu. Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Belanda untuk memperebutkan Papua, salah satu negara raksasa komunis dunia, Uni Soviet, membantu banyak peralatan militer kepada Indonesia. Atas bantuan dari Uni Soviet tersebut, kekuatan militer Indonesia menjadi salah satu yang paling baik di Asia. Belanda yang melihat kekuatan Indonesia tersebut pada akhirnya memilih pergi dari Papua dan bersedia melakukan perundingan untuk pengembalian Papua kepada Indonesia. Amerika Serikat yang takut hubungan Indonesia semakin mesra dengan negara-negara komunis juga turut berperan mendesak Belanda untuk segera pergi dari Papua. Tidak puas hanya mendapatkan bantuan senjata konvensional dari Uni Soviet, Bung Karno yang memang pandai dalam berpolitik berusaha membujuk China untuk membantu Indonesia mengembangkan senjata nuklir. China sendiri telah berhasil melakukan uji coba bom nuklir pertamanya di tahun 1964. Pada saat itu hubungan Uni Soviet dan China sedang renggang. Pemimpin China Zhou Enlai sendiri tertarik untuk membantu Indonesia agar Indonesia lebih condong untuk berpihak kepada negaranya daripada ke Uni Soviet. China bahkan juga memberikan saran kepada Indonesia untuk membentuk angkatan perang kelima yang pasokan senjatanya dibantu oleh China. Suatu saran yang di kemudian hari ditolak mentah-mentah oleh petinggi Angkatan Darat Indonesia. Mengingat kondisi perang dingin antara blok barat dan blok timur yang semakin memanas, Bung Karno merasa perlu membuat militer Indonesia semakin kuat dengan memiliki senjata nuklir. Jika Indonesia sampai berhasil mengembangkan nuklir sendiri, tentu saja negara-negara lain akan segan kepada Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia terus mendesak China untuk segera memberikan ilmunya tentang pengembangan senjata nuklir. Pada tahun 1965, salah satu petinggi militer Indonesia yang menjabat sebagai kepala gudang persenjataan, Brigadir Jenderal Hartono, dengan berani mengatakan bahwa Indonesia akan siap menguji coba bom nuklir pertamanya pada 5 Oktober 1965. Tepat pada saat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Menteri Luar Negeri Cina Chen Yi bahkan siap menerima perwakilan dari Indonesia untuk belajar teknologi nuklir di China. Suatu kabar yang membuat blok barat khawatir, walau banyak pihak yang tidak mempercayai pernyataan Brigjen Hartono tersebut. Faktanya Indonesia belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bom nuklirnya sendiri. Kabar berhembus lagi jika sebenarnya China akan mengirim senjata nuklirnya untuk diuji coba di Indonesia.
China akan mengakui jika itu adalah senjata nuklir milik Indonesia. Faktanya hingga tahun-tahun setelahnya, proyek bantuan nuklir China tidak pernah terwujud. China memang membantu Indonesia terhadap beberapa senjata konvensional, namun tidak untuk senjata nuklir. China tampaknya khawatir jika Indonesia memiliki senjata nuklir sendiri justru akan mengancam negaranya di kemudian hari. Selain itu, sumber daya nuklir China juga terbatas sehingga tidak bisa memberikan bantuan kepada Indonesia. Hingga akhir tahun 1965, mimpi Presiden Soekarno agar Indonesia memiliki senjata nuklir sendiri tidak pernah tercapai. Setelah tahun 1965, kekuasaan Presiden Soekarno semakin melemah, khususnya akibat peristiwa pembunuhan Jenderal-Jenderal Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965. Cita-cita untuk memiliki senjata nuklir tidak populer lagi di tahun-tahun setelahnya. Indonesia lebih condong memilih untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang hancur lebur pada masa demokrasi terpimpin daripada mengembangkan senjata nuklir yang justru dapat mengakibatkan malapetaka. Fakta sejarah yang membuat Indonesia hingga kini tidak pernah tercatat sebagai negara yang memiliki senjata nuklir.